Halo, selamat berjumpa di channel kami. Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Mumpung kesempatan ini masih situasi lebaran, saya ucapkan selamat merayakan Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Video kali ini saya akan membagikan pengalaman tutorial tentang modal dan trik usaha peternakan bebek. Sebelumnya saya jelaskan dulu, karakter bebek itu mudah stres. Maka langkah yang pertama adalah mencari tempat untuk kandangnya dulu. Yang paling bagus untuk pembuatan kandang itu diusahakan di luar dari pemukiman atau perumahan. Bisa di tengah sawah atau bisa di pinggir dusun lah. Jangan campur dengan permukiman atau perumahan penduduk. Kenapa? Nanti efeknya adalah bebek mudah stres karena berisik dan akibatnya bebek tidak bertelur. Bebek bisa stres antara lain dari berisik, terus kaget bunyi suara-suara yang keras, misalnya petasan. Maka membuat kandangnya harus di tempat yang sunyi, kalau bisa di pinggir desa, jauh dari jalan raya, itu lingkungannya. Dan usahakan membuat kandangnya di sekitarnya jangan ada rumpun bambu, karena takutnya di situ banyak sarang ular, nanti habis bebek kita dimakan oleh ular. Jadi lokasi yang paling baik untuk membuat kandang yang pertama, jauh dari permukiman penduduk, tidak dekat dengan jalan raya. Yang ketiga, usahakan dekat dengan saluran air. Sekarang mulai dari ukuran kandangnya. Kandangnya itu ukurannya untuk 100 ekornya itu antara 5 kali 5 meter. Jadi per 100 ekor, ini saya jelaskan nanti kita membuat peternakannya sekitar 1000 ya. Ini biaya untuk 1000 ekor bebek. Jadi pembuatan kandangnya nanti dibuat los panjang, lalu dibuat sekat seperti membuat kontrakan atau kos-kosan gitu. Jadi per 100 ekor dibuatkan satu kandang dan ukuran 5 kali 5 meter. Itu untuk kandangnya. Diusahakan kandangnya jangan terlalu kecil. Kalau terlalu kecil atau kurang dari 5 kali 5 meter untuk 100 bebeknya, itu nanti hasilnya jelek. Bebeknya kurang pergerakan. Modalnya bagaimana? Yang pertama, untuk pembuatan kandang untuk 1000 ekor, kita butuh biaya untuk biaya kandang itu sekitar 25 juta. Tergantung nanti kalian ongkos tenaganya bagaimana. Kalau saya dulu pernah buat itu sekitar 25 juta. Tiang kandang, tiang tengahnya itu panjangnya saya buat cor. Lalu di dinding-dinding kandang dibuat pakai bambu saja. Karena saya membuatnya peternakan di daerah Semarang, Ungaran, arah Bandungan, itu daerah sejuk, maka bawahnya itu di kandang bagian bawahnya kalau bisa rapet, dilapisi plastik supaya tidak terlalu dingin.
Lalu untuk 1000 bebek, alat-alat yang dibutuhkan peralatannya: 1 baskom sedang, tingginya kira-kira 15 sampai 25 cm. Itu untuk baskom untuk membuat untuk wadah pakan bebeknya. Jadi karena 1000 ekor kita buatkan 10 kandang, masing-masing kandang tuh wadah pakannya 3 baskom. Jadi kalau 10 kandang maka butuh 30 baskom kecil untuk pakan. Lalu butuh baskom gede atau besar untuk mengaduk makanannya, butuh 3 baskom besar. Lalu perlu 10 ember untuk mengumpulkan telur-telurnya. Kenapa harus 10 ya? Karena kandangnya 10. Jadi jangan dicampur nanti, supaya kita bisa menghitung per kandang persentasenya. Lalu yang dibutuhkan lagi adalah ember atau bak untuk tampungan minum. Jadi bebeknya perlu air untuk minum, karena biasanya bebek setiap dikasih makan, dia sekitar 3 atau 2 suap dia lari ke air minum, kembali lagi ke makan lagi, begitu terusnya. Dan kalau siang untuk minum dia, atau kadang-kadang kalau kepanasan untuk mandi. Terus tambah 3 gayung. Itu untuk keperluan alatnya. Masih ada lagi, yaitu tempat telur atau rak, atau apa ya namanya ya, kerat telur. Nanti bisa dilihat di gambar-gambar yang akan saya tunjukkan nanti. Untuk kerat telur atau tempat untuk menyusun telur, kita butuh 100 PCS. Kalau bisa yang bahan plastik, jangan yang bahan kardus. Kalau yang bahan kardus atau bahan apa itu cepat hancur kalau kena air. Lalu butuh peralon untuk menyalurkan air. Jadi tiap kandang, ada 10 kandang, harus ada 1 kran, masing-masing kandang ada 1 kran untuk air, untuk penyediaan air minumnya. Itu untuk peralatan yang dibutuhkan. Terus peralatan yang dibutuhkan berikutnya adalah listrik. Harus ada lampu penerangan untuk bebeknya. Jadi kalau malam kita kasih penerangan lampu, jangan terlalu banyak lah, jangan terlalu terang juga, supaya bebeknya bisa tenang istirahat. Jadi perlu dibuatkan penerangan. Itu berarti perlu instalasi listrik juga. Listrik cukuplah 450 watt, nggak usah besar-besar. Itu untuk keperluan alat-alat yang dibutuhkan. Lem peralon 10 PCS, peralon kira-kira 20 batang. Lalu bak tampungan air itu 3 drum, bak tampungan besar. Biaya kira-kira untuk peralatan sekitar 5 juta di luar dari listrik ya. Kalau listriknya belum ada, berarti harus ngurus pemasangan instalasi listrik. Itu untuk biaya alat-alat yang dibutuhkan. Sedangkan karena kita modal awal, berarti harus beli bebeknya. Bebeknya itu ada 3 kategori nih. Kita kan mau beli 1000 bebek ya. Yang kategori super itu harganya 90.000 per ekor. Kalau kita butuh 1000 bebek, berarti 90.000 kali 1000, berarti 90 juta. Yang bebek super itu kira-kira umur bebeknya itu 5 bulan sampai 6 bulan. Jadi udah benar-benar siap mau bertelur. Itu yang harganya paling tinggi. Biasanya kalau beli bebek, usahakan minta didampingin oleh orang yang ahli bebek. Karena
penjual bebek itu bukan malaikat semua tuh. Banyak yang pemain-pemain yang curang. Kadang bebek masih muda dicampur dengan bebek tua dan seterusnya. Ya itulah tuh bebek yang mutu sedang itu harganya sekitar 80.000. Kalau beli 1.000 bebek berarti 85.000. Kalau beli 1.000 berarti 85 juta. Itu biasanya usia bebeknya antara 4 sampai 5 bulan. Jadi kita butuh piara 3 minggu sampai 1 bulan baru bertelur. Kalau yang 90.000 tadi per ekor itu paling kita piara 3 hari atau 4 hari di dalam kandang kita udah langsung bertelur. Lalu yang ketiga itu yang bebek yang biasa sudah pernah bertelur, harganya sekitar 70.000 per ekor. Kalau yang harga 70.000 itu pada umumnya adalah bebek yang sudah pernah bertelur, lalu bulunya rontok, dijual ke penjual, dipelihara lagi, bulunya tumbuh lagi, mulai mau bertelur, dijual lagi. Nah itu yang harga 70.000 itu. Itu modal untuk beli bibit bebeknya. Kalau yang 90.000 sih siap bertelur, tapi harus hati-hati. Biasanya curang tukang pedagang bebeknya. Bebek yang bagus mungkin dicampur dengan 10% bebek yang sudah tua, atau dicampur dengan bebek yang umurnya belum sampai 5 bulan. Kalau masih terlalu muda, terlalu lama kita menunggunya, nanti biaya pakan kita membengkak. Yang berikutnya, biaya operasional. Biaya operasional untuk bulan pertama itu sekitar 18 juta. Itu untuk apa saja? Hanya khusus untuk biaya pakan selama 1 bulan. 18 juta itu perhitungannya per ekor biaya pakan bebek itu per harinya 600 rupiah. Kalau kita piara 1.000 bebek maka menjadi 600.000 per hari. 600.000 dikalikan sebulan 30 hari maka menjadi 18 juta. Gambaran harga-harga pakan bebek konsentrat itu pakan dari pabrik, itu harganya sekitar 15.000 per kilogram. Kita tinggal beli ke toko-toko pakan peternakan, pasti tahu pegawai tokonya tahu beli konsentrat untuk bebek. Terus dedak atau begatul tuh harganya sekitar 3.500 sampai 4.000 per kilogram. Terus nasi aking itu harganya sekitar 4.000 per kilogram. Terus vitamin tergantung dari kebutuhan. Ukuran pemberian pakannya untuk satu kandangnya isinya 100 bebek itu nasi akingnya 3 gayung, ukurannya gayung. Kalau dulu kalau ada timbangan boleh ditimbang, berarti 3 gayung berarti sekitar 3 kilo nasi aking. Dedak atau begatul itu sekitar 6 gayung atau sekitar 3 kilo. Terus konsentratnya jangan terlalu banyak. Setiap pemberian makan itu dicampur konsentrat setengah gayung saja. Jadi nasi aking 3 gayung, begatul 6 gayung, konsentrat setengah gayung. Dicampur, diaduk dari satu, dikasih air, dibikin adonan. Tapi jangan terlalu encer.
kasihan bebeknya susah makannya. Jadi nyemak-nyemak aja. Nyemak-nyemak bahasa Indonesia apa itu? Pokoknya jangan terlalu banyak airnya. Jadi bebek itu sehari makan 2 kali. Kalau dulu saya jam 4 pagi saya udah ke kandang. Pertama kali yang dilakukan adalah ngumpulin telurnya pakai ember. Mengumpulin telurnya per ke kandang ya, jangan dicampur. Kandang 1 pakai ember 1, kandang 2 pakai ember nomor 2, kandang ketiga pakai ember nomor 3 dan seterusnya. Itu gunanya untuk mencatat. Jadi harus setiap hari kita buat persentase minimal untuk supaya kita mendapatkan hasil. Tiap kandang itu minimal sekali 70%. Kalau dulu saya sekitar 80 sampai 85% tiap kandang. Kalau kurang dari itu harus cepat-cepat panggil ahli bebek, suruh sortir mana bebek-bebek yang sudah tidak bertelur. Jadi total modal awal tadi dari pembuatan kandang, beli alat-alat dan sebagainya itu sekitar 138 juta. Jadi 138 juta itu kita bisa piara bebek 1000 ekor plus kandang plus persediaan makan selama 1 bulan. Perlu biaya awal 18 juta karena apa? Kan bebek itu kita piara masuk kandang pertama tidak langsung bertelur. Mungkin malam pertama ya sekitar 10 butir telur per kandang. Malam kedua mungkin meningkat menjadi 20 per butir per kandang. Lalu meningkat terus biasanya sekitar 2 minggu sudah stabil tuh. Kalau kita piara 1000 bebek terus persentasenya kira-kira 80%, berarti tiap hari kita mendapatkan 800 butir telur. Kalau harga bagus per butirnya bisa 1.800 atau 1.900. Nah kalau kita pakai harga 1.800 kita sudah dapat keuntungan sekitar 25 juta. Tapi hati-hati, kalau pas harga telur turun, kita harus siap-siap. Entah itu kita olah menjadi telur asin, atau bagaimana. Pokoknya disiasatin strateginya. Biasanya itu harga telur turun atau hancur bersamaan dengan musim panen. Kenapa? Karena biasanya bebek-bebek angon tuh, bebek yang tidak dipelihara di kandang, dia bertelur kalau musim panen. Karena banyak makanan di sawah biasanya. Itu yang harus disiasatin. Yang kedua, produksi biasanya menurun pada saat musim puasa. Karena biasanya bebeknya kaget bunyi petasan. Dan saya anjurkan kalau kalian merintis buka usaha peternakan bebek, yang memberi makan atau orang yang selalu ke kandang, jangan selalu ganti orang. Harus orang itu terus, nggak boleh ganti. Dan usahakan juga stylenya, pakaiannya, jangan ganti-ganti. Kalau pertama kali ke kandang, kalian pakai baju putih misalnya, kaos putih, celana hitam, pakai topi, ya itu terus yang dipakai. Usahakan jangan ganti. Kalau nanti ganti, bebeknya stres. Jadi itu saja teman-teman. Mohon silakan di subscribe, like, tombol like, lalu share ke teman-teman. Siapa tahu ada teman yang memerlukan informasi ini. Sekian saja. Silakan mencoba usaha peternakan bebek. Akhiri sekian dan terima kasih.